ونتعلم تعليم تذكر تذكير نفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحسنة مسوق في كتابنا سنة رسول الله بهم ابتغى مرضات هذا كسوء خاتما كسوء خاتما للموت عند الشافعين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين جميع وتابعين بإحسان أولياء علماء والشهداء وصلى ثم شهداء وبركاته وصلى الله وسلم سلطة سبحانه أجمعين وشرح المغفرة حشر الجنة كل من يسرنا في خير خاتما للموت في أبي علماء ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, hingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjutkan bahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabi bi ulumihi bi sayyid awliya salihin bi darin. Yang mana pada kesempatan lalu kita dan sudah dalam beberapa pertemuan ini kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang termasuk Jawahirul Quran, yaitu menunjukkan tentang ma'rifatullah. Di antaranya yang sudah kita bahas beberapa surat mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita masuk sekarang pada surah Al-An'am, ayat-ayat jawahir di dalam surat Al-An'am. Kama qala radhiyallahu anhu wa aradana dari amin wa min suratil An'ami khamsun wa arba'una ayatan. Dan yang termasuk di dalam surat Al-An'am adalah 5 atau 45 ayat daripada ayat-ayat jawahir yang ada dalam surat Al-An'am. 45 ayat, yaitu diantaranya ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Katakan segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan Allah yang telah menjadikan adh-dhulumati wan nur, kegelapan dan cahaya. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir itu masih mempersekutukan Tuhan mereka itu dengan sesuatu yang lain. Orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka itu mereka masih menyimpang, ini menyekutukannya, membandingkannya dengan sesuatu yang lain. Padahal Allah lah pencipta daripada segala-galanya. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalu musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah.
Tsumma qada ajala, kemudian Allah memutuskan, menetapkan akan ajal, batas waktu. Ini batas waktu pada kehidupan manusia di dunia. Wa ajalun musamman indahu, wa ajalun musamman indahu, dan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan itu hanya di sisinya. Tidak ada yang tahu ajal itu kecuali di sisi Allah SWT. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian masih meragukan akan hal tersebut, atau meragukan Allah SWT, atau meragukan ketetapan Allah tadi. Ini pengetahuan tentang ajal itu indahu di sisi Allah. Dan Allah beritahukan kepada siapa yang Dia kehendaki daripada para nabi, para solihin, aulia solihin. Tapi pengetahuan mutlaknya hanya di sisi Allah SWT. Bagaimana disebutkan juga di akhir surat Luqman, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah mengetahui satu jiwa pun di bumi mana dia akan meninggal dunia, atau di tempat mana dia akan meninggal dunia. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya'lamu ma taksibun. Dan Dialah Allah Dialah Allah di langit dan di bumi. Dialah Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Allah yang disembah, yang berkuasa di langit dan disembah, tetap berkuasa di bumi. Ya'lamu sirrakum, Dia mengetahui akan rahasia kalian atau lirihnya suara kalian, wa jahrakum, dan nyaringnya kalian, apa yang kau lirihkan maupun yang kau nyatakan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Dia mengetahui apa-apa yang kalian perbuat, apa-apa yang kalian usahakan. Dalam surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Juga firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-An'am ayat 13 dan 18. 13 hingga 18. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar. Dan hanya milik Dialah, hanya milik Allah lah, apa-apa segala sesuatu yang sakana fil laili wan nahar. Segala apa yang tenang, yang ada pada, yang tenang atau tinggal pada malam hari maupun di siang hari, semua milik Allah dalam kekuasaan Allah SWT. Wa huwa samiul alim, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dengan pendengaran yang tidak terbatas oleh sesuatu dan dengan pengetahuan yang tidak terbatas, pendengaran pengetahuan yang mutlak. Qul, katakanlah ya Muhammad, aghairallahi attakhidhu waliyan, apakah selain Allah yang saya jadikan sebagai pelindung, sedangkan semua ada di dalam kekuasaan Dia? Maka apakah pantas saya menjadikan pelindung itu selain Allah SWT? Katakanlah kepada mereka, orang-orang yang musyrik itu, apakah selain Allah yang saya attakhidhu waliyan, yang saya jadikan sebagai pelindung? Fatiris samawati wal ard, yang mana Allah lah pencipta langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, sedangkan Allah itu memberi makan dan Dia tidak diberi makan. Dialah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintah untuk aku menjadi orang yang pertama kali berislam, untuk aku menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah SWT. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau ya Muhammad menjadi sebagian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Tentu tidak mungkin karena Rasul adalah maksum. Tapi ini adalah teguran untuk umatnya, dan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Karena Allah yang menguasai segala sesuatu, maka hanya Dia yang pantas untuk dijadikan pelindung, tempat bersandar dan sebagainya. Dia tidak memerlukan pada siapapun, tidak memerlukan makanan. Dia yang memberi makan, Dia yang memberi segalanya. Maka hanya Dia yang pantas untuk sebagai tempat berserah diri. Dan tidak layak seorang itu menyekutukan Allah SWT.
wala takunanna minal musyrikin, baik syirik kecil berupa riya, beribadah dengan niat kepada selain Allah, ataupun syirik besar. Waliyadzubillah min dzalik. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Qul, katakanlah Muhammad, ini akhafu in asaitu, sesungguhnya aku khawatir, aku takut, in asaitu, apabila aku mendurhakai Rabbi, Tuhanku, aku takut akan azab yaumin azim, aku takut akan siksa pada hari, satu hari yang agung, yang dahsyat. Katakanlah Muhammad, kalau saya durhaka kepada Tuhan saya khawatir akan azabnya. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Siapa-siapa yang dipalingkan dari azab tersebut pada hari itu, pada hari yang agung itu, faqad rahimah, maka sungguh Allah telah merahmati orang tersebut. Siapa orang-orang yang dipalingkan dari azab Allah pada hari tersebut, hari kiamat, maka itulah orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah keberuntungan yang nyata. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh itu, amin ya rabbal alamin. Di ayat berikutnya itu tadi, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Untuk pada ayat yang ke-15, may yusraf anhu, katakanlah sesungguhnya aku takut, benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, kalau aku mendurhakai Tuhanku. Di ayat 16 tadi, sedangkan di ayat 16 tadi, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah, siapa yang dijauhkan dari azab tersebut atas dirinya pada hari tersebut, pada hari yang dahsyat itu, hari kiamat, faqad rahimah, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepada orang itu. Wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah keberuntungan yang nyata, kemenangan yang nyata. Pada ayat yang ke-16. Dan pada ayat yang ke-17, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila yamsaskallahu bidurrin, apabila Allah menimpakan kepada kau bidurrin, dengan satu madarat, fala kashifa lahu, maka tiada yang dapat menyingkap lahu, terhadap madarat itu, illa huwa, kecuali dia, Allah SWT. Wa yamsaska bi khairin, sebaliknya apabila dia menimpakan, memberikan kepada engkau kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka ketahuilah dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga tidak ada yang memaksa dia memberikan madarat kepada siapa yang dia kehendaki, yang mana tiada yang dapat menyingkap madarat itu kecuali dia, dan dia memberikan kebaikan pada siapa yang dia kehendaki, dan tiada yang dapat menolak kebaikan yang sudah Allah berikan itu. Sebagaimana dikatakan, disabdakan oleh Rasul SAW kepada dalam nasihat beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, apa-apa yang sudah Allah tentukan akan menimpamu, maka dia tidak akan meleset darimu. Dan apa-apa yang Allah tentukan dia akan luput darimu, maka dia tidak akan menimpamu. Atau dalam riwayat yang lain, qul law ijtama'atil insu wal jinnu, seandainya semua, law ijtama'atil ummah ala ayyan fa'uka bi syai'in. Dalam riwayat yang lain, apabila berkumpul seluruh umat ini, jinnya, manusianya, semuanya berkumpul untuk memberimu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tentukan bagimu. Wa ini jitama'u, meskipun mereka berkumpul, ala ayaduruka bi syai'in, untuk memberimu madarat dengan sesuatu, maka lam yaduruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, maka mereka semua tidak akan mampu memberimu madarat kecuali apa yang sudah Allah tentukan atas dirimu. Dan itu tauhid yang dijadikan sebagai bahan bakar tawakal. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya, dalam kitab Tauhid wa Tawakkul, bahwa tauhid, modal dari tawakal itu adalah kuatnya tauhid
Tauhid yang mana? Tauhid dalam makna seandainya, kata Imam Ghazali. Ini tidak lain adalah penerjemahan terhadap hadis tadi. Hadis Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seandainya seluruh makhluk ini, jinnya, manusianya, berada pada tingkatan akal pikiran yang paling cerdas sekalipun, lalu mereka bersepakat untuk memberimu manfaat, maka kau yakin bahwa tidak akan sampai manfaat kepadamu kecuali yang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya, seandainya mereka berada pada kecerdasan yang paling cerdas sekalipun, jinnya, manusia, bersepakat untuk membuat tipu daya, reka daya kepadamu, memberi madarat kepada dirimu, maka tidak akan terjadi, tidak akan menimpamu kecuali apa yang sudah Allah tentukan atas dirimu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang maha qahir, dialah yang maha memaksa, maha kuasa, fawqa ibadih, di atas hambanya, fauqiyatan, dengan satu keteratasan, bukan berarti fawqa di sini keteratasan tempat, tapi keluhuran Allah SWT. Dengan satu keteratasan yang tidak menambah dekat kepada arasnya Allah, tidak juga menambah jauh daripada buminya Allah yang paling bawah. Di fauqa itu bukan seperti yang diterjemah atau tafsirkan secara serampangan oleh kelompok yang tajsim mujassimah, yang seolah-olah mengatakan itu fauqa berarti Allah itu di atas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kalau Allah itu di atas berarti dia terbatas. Sedangkan Imam Ghazali sudah menjelaskan di kitab Qawaidul Aqaidnya bahwa seandainya, karena atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu kan bahasa itu kan hasil budidaya manusia. Bahkan Imam Ghazali mengatakan seandainya manusia ini diciptakan dalam keadaan bundar sama sekali, maka tidak ada atas, bawah, kanan, kiri. Masa iya Allah diikatkan dengan sesuatu yang baru ada setelah terciptanya manusia? Kalau Allah dikhususkan di atas, siapa yang mengkhususkan Allah? Padahal dia qiyamuhu binafsihi. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari yang mereka katakan dengan seluhur-luhurnya. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah itu maha hakim lagi maha khabir. Maha bijaksana lagi maha mengetahui dengan yang serinci-rincinya. Karena khabir itu lebih spesifik dari alim. Kalau alim itu mengetahui baik umum, baik global maupun tidak global. Tapi khabir itu mengetahui dengan betul-betul. Khabir itu kalau dalam tataran manusia itu orang yang sangat berpengalaman dalam sesuatu. Khabir, ngerti seluk-beluknya, itu khabir. Kalau dalam tataran manusia. Kalau tataran Allah tidak bisa tapi ya itu mendekati lah makna khabir itu. Berpengalaman, mengetahui segala seluk-beluk. Wa qauluhu, itu tadi di surat Al-An'am ayat 13 sampai 18. Juga termasuk ayat Jawahir itu surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada satu dabbah, tidak ada satu yang melata, satu pun yang melata, baik hewan maupun manusia di muka bumi maupun jin. Tidak ada satu pun yang melata fil ardi, di muka bumi ini. Wala ta'iri yatiru bi janahihi, tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka adalah umat seperti kalian juga. Mereka adalah kelompok umat seperti kalian juga. Maksudnya seperti kalian juga, banyak penafsiran situ diantaranya. Ya seperti manusia ini, semuanya itu adalah kelompok-kelompok umat seperti manusia yang nanti akan dibangkitkan, maka mereka juga akan dibangkitkan. Mereka akan mati, maka ya manusia juga akan mati.
Maka burung-burung semua yang ada di muka bumi ini sama dengan kalian. Cuma bedanya manusia diberi akal itu. Illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah farratna, tidaklah kami luput, kami teledorkan fil kitab, dalam kitab itu, min syai'in, daripada sesuatu apapun. Kitab ini bisa merujuk pada catatan Lauhul Mahfuz, bisa merujuk kitab ini pada Al-Quran. Dikatakan Quran itu, misal Qurannya apa? Tibyanan likulli syai'. Quran itu diturunkan sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu, walaupun Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, tapi segala sesuatu itu pasti ada penyebutannya dan isyaratnya di dalam Al-Quran. Sebab Allah bilang ma farratna fil kitabi min syai'. Masuk itu yang berpendapat banyak, termasuk Imam Ghazali sendiri yang berpendapat bahwa ma farratna fil kitab, pasti Al-Quran itu ada sesuatu yang Allah sebut. Tidak ada satupun yang Allah cecerkan daripada Quran. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian hanya kepada Tuhan mereka lah mereka dikumpulkan. Mereka dikumpulkan. Itu surat Al-An'am ayat 38. Termasuk daripada ayat Jawahir adalah di surat Al-An'am ayat 46 dan 47. Kama qala ta'ala, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Qul, katakanlah Muhammad, ara'aytum, apakah kalian memperhatikan atau bagaimana menurut pendapat kalian, in akhadallahu sam'akum, apabila Allah, atau terangkan kepada saya, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian, terangkan kepada saya. Katakanlah pada mereka, ya Muhammad, terangkan kepada saya, jika Allah mencabut pendengaran kalian, in akhadallahu, apabila mengambil siapa Allah akan sam'akum, pendengaran kalian, wa absarakum, dan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan Allah menutup hati kalian, man ilahun ghairullah, siapakah sesembahan selain Allah, ya'tikum bih, yang akan mendatangkan dengan semua itu. Jelas tidak ada. Jadi terangkanlah kalau memang kalian mau menyekutukan Allah, coba jawab. Kalau memang kau menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan seberapa hebat sesuatu yang kau sekutukan dengan Allah, sehingga apabila kalian itu dicabut oleh Allah pendengaran, penglihatan, hati kalian ditutup, akal pikiran kalian ditutup, apakah sesembahan kalian itu, atau adakah sesembahan lain yang bisa mendatangkan itu selain Allah? Undur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Perhatikanlah ya Muhammad, kaifa nusarriful ayati, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat Allah itu, tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka, kami jelaskan berulang-ulang. Tsumma hum yasdifun, tapi mereka tetap berpaling. Nusarrif itu menjelaskan berulang-ulang, karena fa'ala itu yufidu taksir. Wazan fa'ala itu memberi makna banyak. Nusarrif. Kami jelaskan berulang-ulang kepada mereka al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi tsumma hum yasdifun, kemudian mereka berpaling atau menutup diri. Karena sodaf itu cangkang, sesuatu yang menutup. Yasdifun itu berarti mereka menutup diri dari ayat-ayat Allah. Mereka menutup diri, tidak mau dengar, tidak mau berpikir. Makanya kan dikatakan mereka masuk neraka itu karena tidak mau dengar, tidak mau berpikir. Maqalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau dengar dan kami mau berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Qul ara'aitakum, katakanlah ya Muhammad, itu tadi di ayat 46, di ayat 47, sambungan ayat itu. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jaharatan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun.
Katakanlah ya Muhammad, ara'aitakum. Ya, terangkanlah kepadaku. Ya. In atakum azabullah. Apabila datang kepada kalian apa azab Allah baghtatan sekonyong-konyong. Secara tiba-tiba. Baghtatan. Au jahratan atau secara terang-terangan. Ya. Hal yuhlaku. Maka apakah, bukankah, atau tidakkah yang dibinasakan itu kecuali hanya orang-orang yang ila qaumul zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang, apakah adakah yang dibinasakan oleh Allah SWT selain orang-orang yang zalim? Itu orang-orang yang zalim, ini orang yang syirik tadi, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Karena mereka disebut zalim karena menganiaya diri mereka sendiri. Atau zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, mereka tidak pada tempatnya untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sebab dia lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Maka orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apa, berarti dia zalim. Ya. Kemudian atau zalim karena dia menyeret diri mereka sendiri kepada murka Allah dengan dia syirik tadi. Itu dalam ayat 46-47. Dan di dalam ayat 59 Allah berfirman dalam surah Al-An'am 69 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan hanya di sisinya lah, hanya miliknya lah, mafatihul ghaibi, kunci-kunci yang gaib, kunci-kunci semua yang gaib. Yani al-ghaibul mutlak itu hanya milik Allah. Pengetahuannya itu hanya pada al-ghaibul mutlak. Suatu yang gaib secara mutlak itu hanya milik Allah pengetahuannya. Tapi Allah memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari para nabi dan para rasul dan para aulia. Jadi terjadi banyak riwayat para sahabat yang mengerti kejadian yang tidak mereka lihat secara langsung, seperti kejadian pada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan banyak lagi para sahabat. Hanya dikatakan alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibi illa liman irtada bi rasuli. Alimul ghaibi, dia adalah sang maha tahu akan segala yang gaib, dan dia tidak menampakkan yang gaib itu kecuali kepada orang-orang yang dia kehendaki dari para rasulnya. Dan terhadap ayat ini dan ayat semisalnya di surat Luqman, itu orang yang kurang kerjaan itu gagal paham memahami ayat-ayat ini, sehingga mereka menolak. Siapa bilang Rasul itu tahu tentang yang gaib, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka gagal paham sama ayat-ayat semacam. Mereka bawakan ayat ini, tidak ada yang tahu, la ya'lamu, tidak mau fatul ghaibi la ya'lamu illahu. Atau di akhir surah Luqman ini, Bapak, kalau tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tadri nafsun bi apa, madzan taksibu ghadan, tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada juga mereka bawakan hadis di Bukhari, mafatihul ghaibi khamsun, la ya'lamu ma fil arham illallah, dan seterusnya. Wala madzan taksibu ghadan illallah, wala ya'lamu apa, aina yamutu ahadun aina yamutu illallah, dan seterusnya. Disebutnya 5. Wala ya'lamu mata yanzilul matar illallah. Apalagi seterusnya ada 5 itu disebutnya. Ya, mereka bawakan hadis di Bukhari. Mereka lupa banyak hadis-hadis yang lain, bagaimana di Bukhari dan juga di Muslim Rasulullah SAW menunjukkan ini tempat wafatnya fulan, ini tempat wafatnya fulan di Badar. Dan tidak meleset dari apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gagal paham terhadap hadis. Itu asal comot hadisnya itu akibat. Enggak. Mereka bawakan lagi hadis di Bukhari. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Baik-baik syair yang dibawakan oleh beberapa budak perempuan ketika Id, hari raya itu, mereka membawakan syair-syair untuk mengingat masa kejadian-kejadian zaman pra-Islam.
Di situ yang memang tidak dilarang oleh Rasul ketika hari Id, karena itu hari raya. Terus di tengah-tengah itu mereka sisipkan syair, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Dan di antara kami ada nabi yang mengetahui apa yang besok. Maka Rasul mengatakan, la taquli, jangan kau ucapkan yang itu, wa quli ma qabla, kau ucapkan syair-syair yang sebelum itu, tapi jangan kau ucapkan yang itu. Mereka tafsirkan seolah-olah itu penolakan dari Nabi bahwa beliau mengerti yang gaib. Padahal kalau dirujuk di Fathul Bari dan beberapa syarah hadis yang lain, bahwa itu maksudnya Rasul mengatakan la taqul, jangan kau mengucapkan itu, ini Id. Kau silakan ucapkan tentang cerita-ceritamu. Atau urusan agama nanti ada bagiannya, kamu ngaji. Itu maksudnya, bukan Rasul menolak bahwa dirinya mengetahui yang gaib. Ya, kita sepakat bahwa al-ghaibul mutlak hanya Allah yang tahu. Segala yang gaib secara mutlak itu cuma Allah yang tahu. Rasul pun, malaikat pun tidak tahu kecuali Allah yang memberitahu. Itu banyak gagal paham. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu, dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib yang tiada yang mengetahui, ya. Akan kunci-kunci yang gaib, akan mafatih tadi, illahu, kecuali dia, kecuali Allah SWT. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah lah, hanya Allah lah yang mengetahui segala apa-apa yang ada di fil barri, mastaqor fil barri, apa-apa yang menetap di daratan wal bahri, dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah gugur satu daun pun kecuali Allah tahu kapan daun itu gugur, di mana dia gugur. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin, tidak ada sebutir biji pun, wala habbatin fi dhulumatil ardi, yang berada di kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin, tidak ada pula sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering di muka bumi ini, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya berada pada kitab yang nyata, ini Lauhul Mahfuz. Semua berada dalam pengetahuan Allah SWT. Tidak ada tempat yang kering, tempat yang basah, tidak ada satupun biji yang nyelip di satu kegelapan bumi yang paling gelap sekalipun, kecuali semua Allah tahu. Walladzi yatawaffakum, nanti kita akan mendapati persamaannya di surat Luqman alaihissalam yang senada dengan ini. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dan dialah Allah yang menidurkan kalian, yatawaffakum, maksudnya menidurkan, bukan mewafatkan mati-mati. Dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar, dan dialah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian dialah yang membangkitkan kalian di siang hari itu. Ya. Liyuqdha ajalun musamma, supaya tertunaikan batas waktu yang sudah ditentukan. Ini dialah yang menghidupkan kamu kembali setelah kamu mati dalam tidurmu itu. Makanya kan doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena kata Rasul SAW dalam sabda yang lain bahwa an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Dikatakan liyuqda ajalun musamma, Allah yang membangkitkan kalian di siang hari supaya tertunaikan batas waktu yang sudah ditentukan, itu ajalnya. Allah kembali lagi setelah habis tidur seolah-olah mati, Allah kembali lagi di siang hari supaya tertunaikan sampai ajal yang ditentukan oleh Allah SWT, yang hanya Dia yang tahu. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian hanya kepadanya lah tempat kembali kalian. Tsumma yunabbi'ukum, kemudian Dia akan memberitakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dahulu kalian perbuat di dunia. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, diulang lagi kalimat wa huwal qahiru fawqa ibadih,
Sebagaimana sudah tersebut kalimat itu di ayat 18 dari surat Al-An'am. Diulang lagi pada ayat ke-61. Wal qahiru. Jadi wa inda mafatul ghaibi itu ayat 59. Waladhi yatawaffakum billaili, dialah yang mewafatkan kalian, menidurkan kalian di malam hari, itu ayat 60. Di ayat 61 wa huwal qahiru fawqa ibadi, kembali Allah tegaskan bahwa dialah Allah yang qahir, yang berkuasa di atas hambanya. Bukan atas tempat tapi keluhuran Allah SWT di atas hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan dialah yang mengutus kepada kalian hafazah, malaikat-malaikat yang menjaga amal kalian, mencatat amal kalian. Wa yursilu alaikum hafazatan, malaikat-malaikat penjaga. Hafazatan. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, hingga apabila telah datang kepada seorang dari kalian apa kematian, tawaffathu rusuluna, maka akan mewafatkan akan ahadukum, akan seorang dari kalian, siapa rusuluna, para utusan kami, yaitu para malakal maut, wahum la yufarritun, sedangkan mereka tidak akan melalaikan tugasnya. Tidak ada malaikat lupa terus sudah dicabut nyawanya. Tawaffatu rusuluna. Iya, mewafatkan. Tawafa yang tadi ya tawafakum itu menidurkan. Ini mewafatkan sementara lah. Ini waktu tidur itu. Seperti yang di surat Az-Zumar itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Kemudian hum la yufaritun. Sumarudu ilallahi maulahumul haqqi. Dan wafat di sini Allah nisbatkan kepada Rasul, utusan-utusan kami. yakni bawahannya malaikat maut. Karena malaikat maut Israel itu cuma satu. Jadi dia memiliki bawahan. Makanya maut dalam Quran itu kadang dinisbatkan kepada malaikat-malaikat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Ini bawahannya Pak malaikat maut. Apa? Malakul mautil ladzi wukkila bikum di surat Sajdah. Nah, di surat Sajdah itu Allah nisbatkan kematian itu kepada malakul maut. Malaikat kan bentuk jamak, malak itu bentuk satu, itu Israel. Soalnya Israel tidak warid di hadis itu dari Israiliyat. Di hadis tidak ada nama Israel. Itu diambil dari Bani Israel. Israel. Di Quran pun cuma disebut malakul maut, tidak ada nama Israel. Di surah Az-Zumar Allah nisbatkan kematian itu kepada zatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan tiga-tiganya benar. Allah nisbatkan maut itu kepada zatnya karena dia yang menciptakan maut dan kehidupan. Allah nisbatkan malaikat maut dan memang dialah yang dipasrai untuk mencabut. Allah nisbatkan maut itu pada malaikat rusul, termasuk rusuluna di sini. Utusan-utusan kami yang di bawahan malaikat maut karena memang mereka yang melaksanakan tugas sebagai ganti malaikat maut. Sebagian lagi riwayat mengatakan yang mencabut nyawa itu para bawahannya malaikat maut sampai ke hulkum, baru malaikat maut sendiri yang mengambil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tawafatu rusuluna wa hum la yufaritun. Sedangkan mereka para malaikat itu la yufaritun, tidak teledor, tidak lalai dalam tugas mereka, tidak melalaikan tugasnya. Sumaruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian setelah mati kalau selesai enak urusan, tapi tidak selesai. Sumaruddu ilallah. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT, maulahum, majikan mereka, Tuhan mereka, al-haq yang maha benar. Ala lahul hukmu, ketahuilah hanya miliknya segala hukum, segala keputusan, wa huwa asraul hasibin, dan Allah adalah yang paling cepat hisabnya, paling cepat perhitungannya, pembuat perhitungan yang paling cepat. Asraul hasibin, sariul hisab. Qul, katakanlah Muhammad pada orang-orang itu, mayyunajikum min dzulumatil barri wal bahri, siapakah yang menyelamatkan kalian
dari kegelapan daratan dan lautan. Tad'unahu tadarruan wa khufyah. Ini ayat 63, tadi ayat 62 tsumma ruddu ila Allah maulahumul haq, itu di ayat 62. Kemudian di ayat 63, qul mayunajjikum min dhulumatil barri, katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana atau dari kegelapan-kegelapan, ini bencana-bencana di daratan dan di lautan. Dhulumatil barri wal bahr. Tad'unahu tadarruan, ketika kamu berdoa kepadanya, khufyatan, tadarruan wa khufyah, dengan tadarru merengek, merendah hati, dan khufyah dengan suara yang lirih. La in anjana min hadhihi, sungguh jika anjana dia, ini yang dimaksudkan Allah kan. Siapakah yang kamu seru ketika kamu ditimpa maka kesulitan di laut atau di darat, musibah, pasti mereka akan menjawab Allah yang kami seru. Ya. Lain anjana, apabila dia, yakni Allah, menyelamatkan kami min hadhihi, daripada kegelapan-kegelapan ini, musibah ini, bencana ini, lanakunanna minasyakirin, pastilah kami akan sungguh-sungguh menjadi orang yang syakirin, bersyukur. Ya. Maka jawabannya Allah jawab langsung pada ayat 64. Qulillahu yunajjikum minha. Katakanlah ya Muhammad, hanya Allah lah yang menyelamatkan kalian minha, darinya, dari zulumat, dari bencana-bencana tadi atau kegelapan tadi. Wa min kulli karbin, dan bahkan dari setiap kesulitan. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari segala bencana di daratan, di lautan, dan bahkan dari segala kesulitan. Tsumma antum tusyrikun, tapi kemudian kalian syirik. Kemudian kalian menyekutukan Allah setelah Allah beri nikmat, malah kalian menduakan Allah. Sampai di darat, mereka kembali kepada kesyirikannya lagi. Itu orang-orang musyrik dulu. Ketika di lautan doa khusyuk kepada Allah. Iya, mereka meminta kepada Allah. Makanya kan disebut syirik, karena bukan berarti mereka tidak meniadakan Allah. Kalau meniadakan Allah sama sekali itu mulhid, ateis, kafir. Tapi musyrik itu kan menduakan. Artinya musyrik itu kan mengkongsikan Allah dengan yang lain. Artinya mereka tetap mengetahui Allah. Dengan walain sa'atau man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Gagal paham lagi si orang-orang yang kurang kerjaan tentang ayat ini. Iya, cuma mereka menyekutukan. Dan di sini salah paham lagi orang yang kurang kerjaan itu. Sampai berani mereka mengatakan para kuburiyun itu, katanya mereka, orang yang nyembah kuburan kita ini dibilang nyembah kuburan. Itu Abu Lahab, Abu Jahal itu masih lebih bertauhid dari para kuburiyun, katanya mereka. Ini akibat gagal paham terhadap ayat-ayat ini. Yang dikatakan sini kan, kalau siapa yang kamu doa kepadanya ketika kamu di lautan, di dalam, mereka akan mengatakan Allah. Walain sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada siapa yang menciptakan khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Qul fa anna tusyrikun, bagaimana kalian syirik? Artinya kan tetap Allah, apa Allah mengakui mereka sebagai orang yang beriman? Tidak, mereka tetap Allah cap sebagai orang yang musyrik, walaupun mereka mengakui ini yang cipta ini, siapa yang cipta ini Allah. Tapi sebab sesembahan mereka bukan Allah, mereka juga menduakan dalam menyembah Lata, Uzza dan sebagainya. Fa'ana yusrafun, fa'ana tusyrikun, bagaimana kalian bisa menyekutukan, bagaimana kalian dipalingkan dari tauhid. Allah sama sekali tidak mencap mereka sebagai orang yang bertauhid. Tidak ada tauhid sepertiga, tauhid 2/3, tauhid 3/3, itu tidak ada. Ini buatan mereka. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi menurut mereka, Abu Lahab, menurut mereka ini, Abu Lahab, Abu Jahal itu, berdasarkan ayat-ayat tadi, itu loh, katanya kan kamu baca di Quran, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang cipta ini, siapa yang cipta itu, pasti mereka katakan Allah. Berarti mereka mengakui Allah sebagai rububiyah, Rob, penguasa, pencipta, pengatur. Yang mereka tidak akui, katanya mereka, katanya si kurang kerjaan. Saya pokoknya namakan dia orang kurang kerjaan. Jadi, karena orang yang sudah bertauhid malah diurusi, yang kafir tidak diurusi, yang sudah bertauhid yang diurusi. Orang yang sholat diurusi, yang tidak sholat tidak diurusi. Ajib, orang yang zikir diurusi, yang sholawat diurusi, yang tidak sholawat tidak diurusi. Apa enggak kurang kerjaan? Kurang kerjaan. Saya kasih nama mereka kelompok kurang kerjaan.
Jadi seperti itu. Ya, karena menurut mereka, paham, Abu Lahab pahamnya mereka ini loh. Mereka kalau ditanya ini, tapi mereka tidak lihat ujung ayat itu kan, fa anna tusrafun, fa anna tusyikun, bagaimana kalian bisa syirik, bagaimana kalian bisa dipalingkan dari tahu? Maka apakah Allah mengakui ketauhidan mereka? Jelas kan tidak. Jadi tidak ada tauhid sepertiga, tauhid 2/3. Jadi menurut mereka kan tauhid itu ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini pahaman yang sangat bahaya. Dari sini sumbernya mereka mengkafirkan, berani mengkafirkan ahli kiblat, bahkan menghalalkan darah. Tapi ketika disorot bahwa gerakan separatis dan macam-macam itu sumbernya dari pemahaman mereka, mereka mencuci tangan. Kayak orang tidak punya dosa. Iya, mereka tidak menolak. Kalau teroris dari sumbernya dari paham yang mereka kembangkan itu. Jadi mereka anggap karena ayat-ayat tadi, mereka gagal paham terhadap ayat tadi, menganggap Abu Lahab, Abu Jahal itu masih ngakui Allah itu sebagai Rob, cuma dia nggak ngakui Allah itu sebagai ilah, sebagai sesembahan. Atau ngakui juga, tapi disekutukan, disembah juga yang lain. Maka mereka syirik dalam uluhiyah, tapi bertauhid dalam rububiyah. Kan berarti kan ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat ini menurut mereka itu sumbernya tajsimnya mereka, asma wa sifat ini. Jadi menurut mereka asma wa sifat itu nama dan sifat Allah itu maksud mereka itu tangan Allah itu namanya asma. Jadi mereka harus menafsirkan Allah itu punya tangan. Walaupun mereka berkelit, tangannya bukan seperti tangannya makhluk. Nah, kan kita nggak ngakui, sebagai Asy'ariyah kan nggak ngakui pahaman mereka seperti itu. Allah, betul Allah mengatakan yadullah, tapi kalau menurut para salaf tafwid itu betul firman Allah, tafsirannya kita serahkan kepada Allah. Ya, apa? Amanah kullu min indi rabbina. Amanah kullu min indi rabbina. Bukan seperti mereka mengiyakan konsep tangan, walaupun menolak kalau dikatakan tangannya seperti tangan, tapi kan konsep tangan itu mereka iyakan. Itu repot. Jadi karena kita menolak asma wa sifat, kita menolak, dianggapnya kita ini kuburiyun ini, yang mereka sebut sebagai penyembah kuburan, itu nggak ngakui Rob itu Allah. Kita seolah mengakui yang bau rekso itu para wali itu katanya mereka. Gak paham, usgaro kemeru. Tidak tahu. Jadi kita ini cuma dianggap bertauhid sepertiga. Yaitu kita cuma nyembah kepada Allah. Tapi Rob masalah penguasa, katanya mereka, kita ini tidak bertauhid masalah rububiyah, tidak bertauhid asma wa sifat karena kita menolak. Karena kita mentakwil ayat-ayat sifat itu. Maka kita dianggapnya bertauhid tapi sepertiga. Tak aneh. Tidak ada. Tauhid itu cuma satu. Kalau tidak bertauhid uluhiyah namanya musyrik. Tidak ada tauhid 1/3, 2/3 tauhid kok kreditan. Tauhid kok koyo kredit. 1/3, 2/3. Tidak ada. Ya. Tauhid itu cuma satu. Tidak ada uluhiyah ya berarti tidak bertauhid. Dia ngakui seperti Abu Lahab, Abu Jahal kan ngakui siapa yang cipta ini? Allah. Siapa yang cipta ini? Allah. Tapi dalam sesembahan tidak ngikuti syariat Allah, ngadakan syariat sendiri. Ngadakan Tuhan lain, Lata, Uzza yang dia sembah bersama Allah. Berarti kan, dan Allah memang tidak mengakui kan ketahuan mereka. Fa anna yusrafun, anna tusyrikun. Gitu. Allah tidak mengakui. Mana pengakuan dari Allah bahwa mereka bertauhid atau beriman? Ajib lah. Gagal paham. Tapi angel tuturane kandhani yo ta iso. Wis karepmu umpen. Gitu. Bahaya, itu bahaya pemahaman seperti itu. Mereka dengan pemahaman tauhid seperti itu, nggak usah heran kalau mereka berani mengkafirkan sesama muslim, bahkan menghalalkan darah. Jangan heran kalau mereka berani ngebom sana ngebom sini, kan mereka menganggap mungkin mereka anggap itu bukan orang muslim lagi, halal darahnya. Naudzubillah. Tapi kalau dibilang seperti itu, nggak mau. Ini kan namanya lempar batu sembunyi tangan. Mau cuci tangan.
Padahal itu gara-gara pemikiran rusak mereka itu dalam tauhid yang bisa memprovokasi orang-orang seperti itu. Nah sudah gitu pemerintahnya keminter nuduh orang muslim ini teroris. Kalau mau membasmi teroris juga harusnya ulama itu bukan dijauhi, justru ulama ini yang ngerti, yang bisa membina umat, jaga umat itu dari pahaman-pahaman yang ya seperti itu. Lah yang bisa memberantas itu kan bukan Densus, Salep 88, bukan. Kan gitu. Bukan Densus ini. Yang bisa membahas apa kata mereka kalau memang benar deradikalisasi. Kalau memang benar ya harusnya kan ulama yang dirangkul, karena ulama yang ngerti, yang bisa membenahi umat, jangan sampai umat ini terperosok kepada pahaman-pahaman yang bukan, malah ulama dimusuhi. Ini aneh. Tidak kalah anehnya sama kelompok yang kurang kerjaan itu. Ya kalau tidak begitu berarti deradikalisasi itu cuma sekedar jargon untuk menyerang Islam atau Islamofobia. Tapi kalau dibilang Islamofobia tidak mau. Ajib aja. Jadi kembali kepada itu. Jadi kulilah inajikum minam. Tumantum tusyrikun, kemudian kalian syirik. Allah yang menyelamatkan kalian dari semua itu, dan bahkan dari kuli karbin, dari setiap kesulitan. Tumantum tusyrikun, kemudian setelah kalian Allah selamatkan, kalian malah menyekutukan Allah. Qul huwal qadiru, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang qadir, yang maha kuasa, ala ayyaba'atha alaikum adzaban, untuk mengutus kepada kalian azab. Allah maha kuasa untuk mengutus kepada kalian azab. Min fauqikum, au min tahti, dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, au yalbisakum syia'an, atau Allah mencampurkan kalian, yalbisakum, mensamarkan, mencampurkan kalian syia'an, dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Allah tabrakkan kalian. Ya, Rasulullah ketika turun ayat ini di Bukhari, ya, qul huwal qadir ala ayyabata alaikum adzaban. Katakanlah, ya Muhammad, dialah Allah yang mampu untuk mengirimkan pada kalian azaban min fauqikum. Lalu beliau mengatakan a'udzu biwajhik. Rasul mengatakan min fauqikum a'udzu biwajhik. Beliau mengatakan. Ketika turun ayat ini di Bukhari, tafsir, kitab tafsir. Aku berlindung dengan zatmu ya Allah. Jadi kan Allah lah yang mampu, kan Allah bilang gitu. Allah yang mampu mengirimkan kepada kalian azab dari arah atas. Maka Rasul berlindung, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan zat. Au min tahti arjulikum, atau dari arah bawah kaki kalian, a'udzu biwajhik, kata Rasul. Aku berlindung kepada dengan zatmu ya Allah. Au yalbisakum syia'an, atau mencampurkan kalian dalam kelompok-kelompok yang bertentangan sesama umat Muhammad, yang ini Allah Akbar, yang ini Allah Akbar, perang. Harusnya kan habis Allah Akbar sampai Allah liman hamidah, ini Allah Akbar, Allah Akbar, perang antara muslim dengan muslim. Yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan Allah merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Maka Rasul mengatakan hadza ahwan, ini lebih ringan ya Allah. Ini lebih ringan dari yang tadi itu. Daripada timpa azab langsung, maksudnya azab dari atas dari bawah itu azab yang seperti umat-umat terdahulu yang langsung habis. Maka Rasul mengatakan a'udzu biwajhik. Makanya dalam riwayat yang lain, kalau saya Imam Ahmad bin Hanbal, riwayatnya Musnad Imam Ahmad itu, Rasul hampir 3 hari tidak nampak kecuali sholat jamaah, kemudian beliau masuk. Ditanya sama Rasul, kenapa ya Rasul kok Anda tidak nampak? Dia bilang, saya munajat pada Allah 3 hari 3 malam. Isi munajatnya 3. Saya minta kepada Allah agar tidak mengazab umatku azab al-istiqsal, dengan azab istiqsal. Istiqsal itu yang mencerabut dari akar-akarnya, azab yang menggulung semuanya, seperti kaum Nuh, kaum Hud. Saya minta perlindungan supaya umat saya jangan diperlakukan seperti itu. Maka Allah mengabulkan. Yang kedua, saya minta kepada Allah agar umat saya ini tidak dihancurkan oleh umat lain di luar umat saya. Maka Allah kabulkan.
Dan yang ketiga saya minta supaya jangan dikuasakan umat saya sebagian atas sebagian yang lain, itu tidak dikabulkan. Jadi hancurnya umat Islam itu dari kaum muslimin sendiri, dari intern. Kalaupun kan ada hasutan bagaimana Yahudi begini begitu, ya, tapi kan kalau tidak nabok nyele tangan, itu insya Allah tidak akan hancur. Umat ini kalau bersatu, seberapa pun serangan dari nggak akan hancur. Ini kan bisa hancur gini kan ada sebagian cari fulus kan itu di belakangnya. Nabok nyele tangan. Katanya orang Jawa kan nabok nyele tangan katanya orang Jawa. Tahu Maduranya sama bahasa Maduranya. Pokoknya istilah peribahasanya Jawa kan gitu, nabok nyele tangan. Jadi orang luar mau ngancurkan Islam melalui orang Islamnya sendiri. Dan itu lagu lama, ya kan? Rasulullah yang gerogoti di Madinah siapa? Munafikun. Orang Islamnya sendiri yang yudhirul Islam wa yudhirul kufur, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan. Ya. Undur kaifa nusariful ayat ila alam yafqahun. Perhatikanlah kaifa nusariful ayat, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran Allah kepada mereka, la alam yafqahun, supaya mereka memahaminya. Ya. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada soal itu tadi. Mudah-mudahan kita masuk orang yang yafqahun, yang memahami itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa huwa alladzi khalaqa as-samawati wal arda dan seterusnya.